Permintaan saya cuma dua, hukuman pecat, hukuman mati dan pecat. Terdakwa terlalu berbelit. Kalian semakin berbelit, hukuman kalian akan tambah parah. Saya akan mengejar kalian terus. Harus pecat dan tutup pasal semua. Ingat baik, anak saya tidak diurus, saya tentu bukan di Indonesia sampai dunia saya. Saudara, sidang lanjutan kasus kematian Pradaluki Namo hari ini menghadirkan 8 saksi untuk 17 terdakwa. Sebelum sidang berlangsung, ayah Pradaluki sempat meluapkan kekecewaannya soal keterangan yang disampaikan oleh saksi pada sidang sebelumnya. Baru, kasihan. Woi, kamu senior bisa kamu buat dia tuh. Saya tentara sudah lama, ingat saya bahkan berani keluar dari tentara. Ingat baik-baik, berani anak saya tidak diurus, saya akan tuntut bukan di Indonesia, sampai dunia saya tuntut. Tanda mulut saya, ya. Jangan main-main. Taruhkan hidup saya, ingat baik-baik. Ya, saya bukan tentara yang seperti itu ya. Tolong tinjau kembali ini kasus. Sebelum sidang dimulai, saudara, ayah Pradaluki meluapkan emosinya di luar ruang sidang. Ia luapkan kekecewaannya atas kesaksian anggota Provos yang saat kejadian tidak mengambil tindakan untuk menghentikan penganiayaan yang dialami anaknya. Saksi sebelum bersaksi mereka disumpah, lu akan dapat karma. Aturan lu menang, tapi lu akan karma. Ingat baik, anak saya sudah mati. Kerjaan Provos kok cuma dulu diam. Sidang lanjutan kasus kematian Pradaluki Namo menghadirkan 8 saksi untuk 17 terdakwa, saudara. Di antaranya adalah saksi 4 anggota TNI Angkatan Darat, 2 orang dokter dan juga ibu angkat Pradaluki. Saksi ibu angkat Pradaluki bercerita saat ia bertemu dengan almarhum Pradaluki. Ia mengaku kaget saat Pradaluki menunjukkan luka-luka yang ada di tubuhnya dan mengaku dianiaya seniornya. Ada bengkak. Waktu itu kan almarhum yang bukakan sapi itu terus saya langsung tanya. Saya bilang, Ibu kaget. iya, saya kaget. Saya bilang, "Kenapa ke sini?" Terus Luki langsung buka baju, kasih tunjuk. almarhum langsung buka baju. Iya, Tapi ibu tanya dulu sebelumnya. Langsung buka baju. Sebelumnya tanya kenapa kembali. iya. Terus apa kata almarhum? Waktu itu almarhum mengatakan, Mama beta dipukul. Mama, sebentar. Mama, beta dipukul. Beta dipukul. Iya. Terus ibu tanya siapa yang pukul? Tidak. Saya tanya, jawab senior. Senior. Dikasih tahu nggak namanya? Waktu itu tidak kasih tahu. Selain ibu angkat Pradaluki, saudara, saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan kali ini adalah dokter yang memeriksa Pradaluki. Dari kesaksian yang diungkap di persidangan, dokter yang memeriksa almarhum Pradaluki menyebut menemukan sejumlah luka memar akibat benda tumpul di dada, perut hingga kaki paha korban. Yang saya periksa itu sekitar jam 2:47. Jam 2:47. Datang ke OGD, siapa yang mengantarkan? Saya sebutnya teman pasien karena pakaian tentara. Perut saya telusuri baik-baik karena ada luka memar itu. Ya, adanya di mana aja? Di perut, dada, terus? Di perut, dada, sampai pinggang. Sampai pinggang. Di kaki ada nggak? Di tangan ada, di kaki juga. Di paha lebih tepat. Paha ya. Dokter juga ada tanda memar yang merupakan kecurigaan ke arah trauma tumpul di bagian dada sama perut. 22 terdakwa tengah menjalani persidangan kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian Pradaluki Saputra Namo sejak akhir Oktober 2025. Auditor Militer 315 membagi terdakwa di 3 berkas perkara berbeda.
Namun dakwaan kombinasi dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara dirasa kurang bagi keluarga. Ibu almarhum Prada Luki bahkan menyebut orang-orang yang paling bertanggung jawab atas kematian putranya. Torik Singajuru, itu yang saya lihat. Dan Bapak Madejini. Kedua itu yang saya lihat mereka cukup bertanggung jawab harusnya. Dan juga Danti Luki. Danti Luki itu juga berperan penting. Tapi yang saya lihat di situ kebanyakan itu yang peran penting itu Bapak Torik Singajuru. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menjelaskan, hakim mungkin saja memberi hukuman yang berbeda dengan dakwaan. Namun hal itu rapuh karena bisa dibatalkan saat terdakwa meminta banding. Perubahan pasal dari penganiayaan ke percobaan pembunuhan bisa dilakukan jika sebelum masuk pembuktian. Sangat mungkin juga ya kalau hakimnya umpamanya berpegang pada rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, ya dia kemudian juga mengarahkan. Tetapi agak sulit ya, karena apa? Karena nanti juga di tingkat banding umpamanya itu bisa dibatalkan ya kalau sekarang dakwaannya penganiayaan kemudian dijatuhkan putusan pembunuhan berencana gitu kan, aksi pemeriksaan ahli belum dimulai gitu. Nah itu masih bisa dirubah ya. Nah tapi kalau sekarang kan faktanya sudah diperiksa nih saksi-saksi ya kan. Nah jadi agak sulit merubah dakwaan ini menjadi itu tadi paling tidak percobaan pembunuhan lah. Sebelumnya TNI Angkatan Darat berkomitmen menuntaskan kasus ini sesuai tindakan para pelaku. Persidangan juga dibuka untuk umum agar publik bisa memantau jalannya persidangan dan penegakan hukum berjalan secara transparan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita pantau jalannya sidang lanjutan pemeriksaan saksi kasus Prada Luki Namo. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dari Nusa Tenggara Timur. Selamat petang, Putu. Putu, sidang dalam persidangan kali ini, apa fakta-fakta yang diungkap oleh para saksi, terutama saksi dari ibu angkat Prada Luki? Ya, selamat petang ya, dan juga saudara. Ada banyak hal yang disampaikan begitu. Ini juga menambah titik terang bagi puzzle ataupun juga kepingan-kepingan fakta dari kematian Prada Luki Namo. Jadi kalau kita bicara berkaitan dengan hari ini, sidang untuk perkara yang melibatkan ada 17 terdakwa begitu ya. Ada 7 saksi hari ini, Yasir dan juga saudara yang hadir, yaitu 4 anggota TNI, 2 dokter dari RSUD Aeramo Nagekeo, kemudian satu lagi ini adalah salah satu saksi kunci juga, yaitu ibu angkat dari Prada Luki Namo. Jadi kalau di budaya begitu ya, di daerah Kupang begitu untuk di batalion ya, ketika misalnya ditugaskan di satu penempatan khusus atau berdinas di satu penempatan khusus, maka nanti akan memiliki ibu angkat atau ibu asuh begitu di daerah sekitarnya, sehingga ini nanti juga ada upaya untuk menolong dan juga berbakti di lingkungannya. Nah, salah satunya itu dihadirkan. Mengapa ini disebut sebagai saksi kunci, Yasir dan juga saudara? Karena tadi dari keterangannya, salah satu pihak yang melihat, bertemu, bahkan berbincang dengan Prada Luki Namo sebelum dinyatakan meninggal dunia pada 6 Agustus 2025. Ini adalah ibu asuh atau ibu angkat dari Prada Luki Namo yang tadi dihadirkan ke muka sidang. Yang menarik dari keterangannya ini adalah di tanggal 28 Juli 2025, begitu tadi keterangannya di muka sidang di depan majelis hakim disampaikan bahwa memang sempat ada pertemuan dengan Prada Luki Namo pada saat itu di pagi hari begitu ya, dan juga sempat ditunjukkan luka-luka yang ada di sekujur tubuh Prada Luki Namo. Nah, pada saat tanggal 28 Juli, luka yang dilihat oleh ibu asuh atau ibu angkat dari Prada Luki ini ada di area punggung sampai ke area pinggang dan juga di area paha, dan itu hanya memar begitu ya bentuknya. Lalu dan juga ada di area wajah, itu juga ada memar di sana. Setelah kemudian berselang beberapa hari, kemudian mendapatkan informasi bahwa Prada Luki ini akhirnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo Nagekeo, dan juga sempat dikunjungi oleh ibu asuh atau ibu angkat.
ada hal yang berbeda, yakni luka dari Prada Lukinamo ini bukannya berkurang, malah bertambah. Jadi sebelum dijemput begitu ya untuk kembali ke batalion, ini sempat disampaikan bahwa memang lukanya hanya di bagian-bagian tersebut saja, tapi ketika kemudian ditemui, dijenguk, ini lukanya bertambah. Tentu ini mengindikasikan bahwa kekerasan yang terjadi dan juga dilakukan oleh para terdakwa ini betul adanya, dan tentu saja ini akan menjadi pertimbangan dari majelis hakim, termasuk juga keterangan dari 2 dokter yang juga menguatkan bahwa pada saat pemeriksaan awal ini juga ditemukan luka-luka pada tubuh Prada Luki, dan sekarang 4 anggota TNI ini juga masih menjalani proses pemeriksaan atau memberikan keterangan. Jadi kita masih tunggu apakah nanti hasilnya ini akan menguatkan pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, ya ini berkaitan dengan adanya tindak kekerasan yang kemudian berujung pada kematian Prada Lukinamo. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trinanda atas informasinya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur terkait dengan jalannya sidang kasus kematian Prada Luki yang menghadirkan sejumlah saksi, saudara. Dan saudara, seperti yang tadi disampaikan bahwa hari ini sidang kasus kematian Prada Luki menghadirkan sejumlah saksi, ada 8 saksi yang dihadirkan untuk 17 terdakwa, di mana dari 8 saksi yang dihadirkan ada 2 dokter yang dihadirkan dan juga ada ibu angkat dari almarhum Prada Lukinamo. Lalu apa saja fakta-fakta di persidangan kasus kematian Prada Luki dalam mengungkap kekerasan yang berulang yang dilakukan para terdakwa terhadap korban? Ulasannya lebih dalam, saudara, kita bahas bersama dengan perwakilan dari keluarga almarhum Prada Luki. Ada Ibu Debbie Fatimah Lim dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International, Mas Usman Hamid, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang, Bu Debbie. Selamat petang. Baik, saya ke Mas Usman Hamid dulu. Mas Usman, kalau kita lihat ini ada 22 tersangka yang menjalani persidangan, sejumlah saksi juga dihadirkan. Menurut Anda, dari 22 tersangka yang terdakwa yang sudah dihadirkan ini, apakah hakim juga akan menelusuri siapa sebenarnya otak pelaku ataupun yang betul-betul bertanggung jawab atas kematian Prada Lukinamo? Ya, itu akan sangat bergantung dari independensi dan keberanian hakim. Tentu kita semua berharap hakim yang mengadili perkara ini benar-benar berani, benar-benar objektif, dan bebas dari segala intervensi untuk menelusuri siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas kekerasan terhadap Prada Luki. Saya kira dari sanalah kita akan mengetahui apa sebenarnya problem utama di sana. Saya menduganya ini memang problem sistemik di dalam lingkungan militer, di dalam memahami secara keliru apa yang disebut sebagai disiplin militer. Disiplin militer itu ada disiplin yang menghormati hak asasi manusia, ada yang tidak. Bahkan yang tidak menghormati hak asasi manusia tidak pantas disebut sebagai disiplin militer. Nah, biasanya disiplin militer yang seringkali menyalahi hak asasi manusia adalah disiplin yang didasarkan pada kepatuhan terhadap perintah, baik atasan, senior, atau orang yang berpangkat lebih tinggi secara buta. Padahal disiplin dalam kemiliteran, dan memang disiplin dibutuhkan, tapi disiplin di dalam kemiliteran itu juga harus menghormati hak asasi manusia. Hukuman-hukuman yang sifatnya fisik minimal harus dalam bentuk pengolahan fisik seperti olahraga dalam pengertian push up, sit up, dan seterusnya. Tapi yang terjadi pada Prada Luki ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang saya kira sangat serius dan sangat berat. Karena itu harus ada yang paling bertanggung jawab dan diadili di dalam perkara ini. Oke, berarti ada disiplin yang melanggar hak asasi manusia sehingga mengakibatkan kematian dari Prada Lukinamo. Kita masih akan membahas terkait hal ini dan juga kita akan menyapa bagaimana tadi jalannya sidang bersama dengan keluarga dari almarhum Prada Lukinamo. Ada Bu Debbie di sini, tapi usai jeda ya. Tetaplah bersama kami di